Bab 106 Angel, menikahlah denganku. Angel, maukah kamu menikah denganku? Ucap Valentino dengan penuh perasaan pada Angel. Mata Angel kembali berkaca-kaca, lalu air mata itu pun tiada hentinya mengalir di pipinya yang putih. Namun, Angel tidak mengusapnya, melainkan membiarkan air mata itu mengalir bebas. Karena dia tahu bahwa ini adalah air mata kebahagiaan, air mata sukacita. Angel mengusap hidungnya dan mengangguk dengan serius sambil menjawab, "Baik, aku bersedia menikah denganmu, Valentino." Lalu, Valentino meraih tangan Angel yang lembut untuk memakaikan cincin ke jari Angel. Ukuran cincin itu sangat pas, tidak kebesaran, juga tidak kekecilan. Ketika melihat cincin berlian dari ring yang indah berada di jemarinya, Angel pun menangis terharu. Air mata Angel malam ini bagaikan air mancur yang mengalir deras. Sebenarnya Angel sangat jarang menangis karena karakter Angel yang begitu tegar. Angel selalu terlihat seperti wanita kuat yang sama sekali tidak lemah. Namun, itu semua karena dia tidak mempunyai seseorang yang bisa diandalkan olehnya. Ada pepatah mengatakan, anak yang tidak mempunyai payung harus belajar berlari dengan cepat. Sedangkan Angel adalah salah satu dari anak yang tidak mempunyai payung, jadi Angel hanya bisa terus berjalan di tengah hujan badai. Sama seperti sebuah perahu yang terombang-ambing di tengah laut yang tidak mempunyai dermaga untuk berlabuh. Akan tetapi saat ini, Angel sudah menemukan dermaganya untuk berlabuh. Pelukan kuat dan hangat ini akhirnya telah muncul. Ketegaran yang selama ini dipertahankan oleh Angel, kini sudah tidak mampu lagi dipertahankan dan air mata juga tidak mampu dikontrol lagi olehnya. Setelah Valentino berdiri, Angel langsung memeluk Valentino karena Angel tidak bisa menahan emosinya. 3 tahun, Valentino, sudah 3 tahun. Tahukah kamu betapa kecewanya perasaanku padamu? Tahukah kamu bahwa terkadang aku sangat ingin berpisah denganmu? Tapi, aku tahu kamu sangat baik padaku. Kebaikanmu yang tulus itu membuatku tidak rela berpisah denganmu. Hanya saja, kenapa kamu harus berpura-pura menjadi seseorang yang tidak berperasaan? Kenapa? Angel menangis terseduh-seduh sambil melayangkan tinjunya ke dada Valentino dengan pelan. Kelak aku tidak akan seperti itu lagi, tidak akan seperti itu lagi. Valentino menghibur sambil menepuk punggung Angel dengan pelan. Angel menangis cukup lama di dalam pelukan Valentino hingga dirinya perlahan-lahan tenang. Barulah Angel menyeka air matanya. Sayang sekali, tuxedo Valentino yang seharga ratusan juta ini telah terhias oleh air mata Angel. Namun, Valentino tidak keberatan. Valentino malah memandang Angel dengan tatapan penuh kasih sayang. "Beritahu aku, apa identitasmu yang sebenarnya?" tanya Angel dengan serius. "Aku sudah memberitahumu, aku adalah Valentino Wijaya yang tak lain adalah suamimu," jawab Valentino. Karena keluarganya tidak mengizinkan Valentino mengungkapkan identitasnya, jadi sementara waktu ini, Valentino hanya bisa menyembunyikannya. Kalau tidak, keluarganya akan berpikir dirinya bisa hidup karena mengandalkan kemampuan keluarga Wijaya. "Aku tahu, maksudku identitasmu yang lain. Bagaimana kamu bisa sampai tahap ini? Jangan bilang kamu mendapatkan hadiah lagi. Aku tidak bodoh. Meskipun kamu kaya, kamu juga tidak mempunyai hak untuk menyewa seluruh hotel Four Seasons ini." Angel bukan orang yang bodoh. Terkadang dia juga merasa ada sesuatu yang sedikit aneh. Sekarang kalau dipikir-pikir, banyak hal yang tidak bisa dipercaya terjadi pada Valentino dalam waktu dekat ini. Lupakan saja soal Valentino yang kaya, karena ada banyak hal yang sama sekali tidak bisa diselesaikan dengan uang. Apakah dengan uang bisa membuat Louis memukul anaknya sendiri? Apakah dengan uang sudah bisa menyewa seluruh hotel Four Seasons yang merupakan hotel paling bergengsi di kota Neo? Jangankan Angel yang tidak percaya, bahkan semua orang juga tidak bisa mempercayai hal ini. Jadi Angel merasa Valentino pasti mempunyai suatu hal yang disembunyikan darinya. Karena Valentino tidak tahu harus bagaimana menjelaskannya, jadi Valentino hanya bisa menjawab, "Angel, pokoknya aku akan membuatmu bahagia." Satu sisi ini merupakan peraturan dari keluarga. Satu sisi dia juga tidak ingin membohongi Angel. Jadi Valentino sungguh tidak tahu harus bagaimana untuk menjawabnya. "Aku tahu kamu akan membahagiakanku. Aku juga percaya denganmu yang saat ini. Hanya saja aku ingin lebih memahami tentangmu." Raut wajah Angel menjadi sangat serius memandang Valentino dengan lekat. Sudut bibir Valentino berkedut seperti tidak tahu harus bagaimana menjawabnya. "Valentino, apakah kamu Tuan Muda Wijaya dari kota Miracle?
Tanya Angel sambil menatap mata Valentino dengan lekat. Valentino tercengang. Dia sangat ingin mengatakan kepada Angel bahwa benar kalau itulah dia. Namun, Valentino tidak boleh berbuat begitu. Selesai Angel berbicara, Angel menjadi sangat penasaran dengan jawaban Valentino. Aku, bukan, ujar Valentino sambil menggelengkan kepalanya. Benar-benar bukan? Angel merasa sedikit ragu, tapi tidak banyak kejutan. Ya, bukan. Angel, aku harap kamu bisa memberikan aku sedikit waktu. Paling lama setengah tahun, aku akan memberitahumu semuanya. Ujar Valentino dengan ekspresi serius seraya berjanji. Dalam setengah tahun ini, dia akan menyatukan kota Neo dengan zona perkembangan kota Arteria. Setelah menyatukan semua kekuatan menjadi satu, dia akan kembali ke keluarga Wijaya dan mengambil semua yang menjadi miliknya. Tiba pada saat itu, semua kekayaan itu akan menjadi miliknya. Jadi kenapa tidak bisa memberitahu Angel? Pada saat itu, perjanjian keluarga Wijaya sama sekali tidak berguna bagi Valentino. Karena dia akan menjadi penguasa terbesar di keluarga Wijaya. Baiklah, Angel mengangguk pelan. Angel sama sekali tidak terlalu terkejut mengenai Valentino yang bukan tuan muda Wijaya dari kota Miracle. Bagaimanapun juga, Valentino hanyalah seorang tunawisma yang malang ketika bertemu dengan Tuan Besar Kusuma. Bahkan Valentino saat itu tidak lebih baik dari seorang pengemis. Bagaimana mungkin keluarga besar seperti keluarga Wijaya di kota Miracle yang begitu makmur dan maju akan membiarkan anak cucunya terlantar seperti pengemis? Meskipun itu untuk mencari pengalaman hidup, juga tidak mungkin berbuat seperti itu. Jadi, Angel tetap percaya dengan jawaban yang diberikan oleh Valentino. Kalau kamu tidak mempunyai latar belakang keluarga Wijaya dari kota Miracle, lalu bagaimana kamu melakukan hal ini? Angel tetap merasa sedikit penasaran. Semua ini karena Hotel Four Seasons bukanlah hotel yang sederhana, sedangkan Valentino bahkan bisa menyewa semuanya. Bukankah ini sedikit mengerikan? Sudah kukatakan padamu, aku mempunyai hubungan yang cukup baik dengan Direktur Hendrik dari Maple Rain Real Estate. Jadi hal semacam ini tidak sulit dilakukan kalau ada bantuannya. Setelah berkata begitu, Valentino membelai rambut Angel dengan lembut. Angel mengangguk. Kalau memang seperti itu, maka sedikit bisa dipercaya. Lagi pula, dengan kedudukan dan latar belakang Maple Rain Real Estate, tidak ada yang tidak bisa dilakukan oleh Hendrik di kota Neo ini. Kalau dia memang ingin membantu Valentino, maka dia hanya perlu melontarkan sebuah kata saja. Hanya saja, hal yang membuat Angel tidak mengerti adalah, kenapa Hendrik bisa begitu baik dengan Valentino hingga mau membantunya dengan sepenuh hati. Bukankah aku sudah pernah bercerita padamu, aku mempunyai seorang teman yang bekerja di Maple Rain Real Estate dan dia adalah anak buah yang paling dipercaya oleh Direktur Hendrik. Jadi, aku juga pernah makan bersama dengan Direktur Hendrik beberapa kali. Ucap Valentino. Baiklah kalau begitu. Angel hanya mengangguk. Tuan Valentino, semua sudah selesai disiapkan. Semua departemen juga telah tiba, apakah dimulai sekarang? Tiba-tiba, ada seorang pemuda yang bertanya dengan sopan. Angel tercengang, apalagi yang disiapkan oleh Valentino untuknya. Bab 107 ribuan kembang api mengelilingi seluruh kota. Tunggu sebentar lagi. Valentino melambaikan tangannya. Baik, Tuan Muda Valentino. Pemuda itu menganggukkan kepala dengan hormat, lalu pemuda itu mundur ke samping. Setelah pemuda itu mundur, Valentino menolehkan kepala untuk melihat ke arah Angel. Angel hanya bisa menatap Valentino dengan mata terbelalaknya karena Angel tidak mengerti maksud Valentino. Ada air mata yang berlinang dalam sepasang mata jernih yang indah itu. Valentino menjulurkan tangannya untuk menyeka air mata di sudut mata Angel. Valentino bertanya dengan serius. Angel, apa yang akan kamu lakukan kalau aku adalah tuan muda keluarga Wijaya di kota Miracle? Setelah itu, Valentino menatap Angel dengan serius dan menunggu jawaban dari Angel. Mendengar perkataan Valentino ini, Angel menjadi bengong. Setelah terdiam beberapa saat, Angel baru berkata, "Kamu jangan bercanda, kamu bagaimana mungkin adalah tuan muda dari keluarga Wijaya?" Setelah mendengar perkataan Valentino, Angel pun bengong sangat lama, baru Angel berkata, "Kamu jangan bercanda, bagaimana mungkin kamu adalah tuan muda dari keluarga Wijaya? Coba kamu perlihatkan padaku uang mahar 18 miliar yang diberikan tuan muda Wijaya kepada keluarga Kusuma." Saat mendengar Valentino berkata begitu, respon pertama Angel adalah percaya. Akan tetapi, Angel merasa semua itu tidak nyata setelah dipikir-pikir lagi.
Meskipun Valentino yang hari ini tampak sangat berbeda dengan sebelumnya, Valentino juga masih memiliki perbedaan yang sangat jauh dengan tuan muda keluarga Wijaya dari kota Miracle. Keluarga Wijaya dari kota Miracle bukan keluarga biasa. Kalau Valentino benar-benar keturunan dari keluarga Wijaya, bagaimana mungkin dia akan mengembara di luar selama 3 tahun? Bahkan masalah mahar yang diberikan tuan muda Wijaya kepada keluarga Kusuma juga bukan hal yang bisa dilakukan oleh Valentino. Kalau tidak, uang mahar itu pasti akan menjadi miliknya, kan? Lalu, kalau mahar itu benar-benar miliknya, kenapa Valentino tidak memberikan mahar itu padanya? Setelah mendengar itu, Valentino pun tercengang sejenak. Lalu, Valentino hendak menjelaskan masalah uang mahar 18 miliar itu pada Angel. Sekarang Valentino sudah memutuskan untuk tidak menipu Angel lagi, tidak peduli Angel percaya atau tidak. Valentino hanya ingin Angel tahu bahwa suaminya tidak lebih buruk dari orang lain. Tuan muda Wijaya di kota Miracle yang membuat semua orang di kota Neo merasa kagum adalah suaminya, Valentino Wijaya. Namun, Angel malah berkata dulu pada saat ini, "Sebenarnya, aku tidak berharap kamu adalah tuan muda keluarga Wijaya," ujar Angel dengan perlahan dan matanya melihat ke kejauhan. Valentino selalu merasa ada rasa kesepian dan kesedihan dalam mata Angel. Kenapa? Valentino tidak mengerti. Karena keluarga Wijaya di kota Miracle terlalu jauh dan bukan orang yang sederajat dengan kita. Kalau kamu benar-benar adalah tuan muda keluarga Wijaya di kota Miracle, kekuasaanmu akan lebih tinggi dariku sampai aku tidak bisa mencapainya. Kalau bisa dipilih, aku lebih menginginkan kamu yang seperti ini. Setidaknya, kamu ada di sisiku. Angel berkata dengan tulus juga dengan ekspresi serius. Mendengarnya, Valentino merasa terkejut. Ternyata ini adalah pemikiran dalam hati Angel. Angel tidak berharap menjadi nyonya muda dari keluarga bangsawan. Juga tidak berharap Valentino terlalu hebat dan memiliki status yang mulia. Dia hanya berharap Valentino memiliki sedikit pencapaian dan bisa berada di sisinya saja. Baik, aku mengerti. Valentino menghela napas dan menganggukkan kepala menyetujuinya. Valentino mau tidak mau harus merahasiakan identitas aslinya lagi. Permintaan Angel ini tidaklah sulit. Valentino mungkin telah salah sangka sebelumnya. Angel tidak membutuhkan cinta membara. Dia hanya ingin kebahagiaan yang sederhana dan tulus. Oh ya, bukankah ada yang ingin kamu katakan padaku barusan? Angel tiba-tiba teringat masalah sebelumnya. Ada hadiah yang ingin aku berikan padamu. Valentino tersenyum, lalu menjentikkan tangannya terhadap pemuda itu. Baik, Tuan Muda Valentino. Pemuda menganggukkan kepala, kemudian langsung mengeluarkan walkie-talkie di belakang punggungnya. Perhatian dari semua bagian, segera bersiap. Melihat tindakan pemuda itu, Angel merasa sangat tidak mengerti dengan apa yang akan dilakukan oleh Valentino. Tidak apa-apa, kamu lihat saja. Valentino memeluk bahu Angel dengan lembut dan berjalan ke ujung balkon. Kedua pengawal yang awalnya berdiri di tepi balkon segera pergi ke sisi lain. Tim 1, siap. Tim 2, siap. Tim 3. Seketika, ada banyak tanggapan yang tak terhitung menjawab di walkie-talkie. Hanya menerima balasan siap sudah membutuhkan waktu hampir 3 menit untuk membalasnya. Angel mengeluh dalam hatinya, ada seberapa banyak orang di sana. Setelah memastikan semua tim menerima pesannya, pemuda itu langsung memberi perintah pada walkie-talkie. Dengar perintahku. 3, 2, 1. Nyalakan apinya. Apa? Menyalakan api? Angel tetap merasa sangat bingung. Namun, 5 detik kemudian, kebingungannya menjadi kejutan. Sutet! Di kejauhan sana, tiba-tiba muncul sekuntum kembang api yang indah. Bukan sekuntum, melainkan sederet. Bukan sederet, Angel tidak bisa menemukan kata yang cocok untuk mendeskripsikannya. Kalau Hotel Four Seasons dianggap sebagai titik pusatnya, maka kembang api di sekitar membentuk lingkaran besar di pusat ini. Kembang api yang besar dan cantik muncul dari segala tempat yang bisa dilihat dengan mata. Seluruh kota Neo seperti dikelilingi oleh kembang api tak terhingga ini. Angel baru sadar bahwa Valentino mengelilingi seluruh kota Neo dengan kembang api yang tak terhingga ini. Menggunakan kembang api mengelilingi seluruh kota. Pada saat ini, ada 100.000 kembang api yang meletus pada waktu bersamaan. Aneka ragam warna yang indah masuk ke dalam mata Angel. Boom! Boom! Boom!
Mata indah Angel dipenuhi rasa haru saat mendengar suara ledakan dan melihat kembang api yang bermekaran satu persatu di depan matanya. Mawar merah yang menawan, kembang api yang indah, dan cincin berlian yang berkilau. Semua barang ini memiliki unsur keromantisan. Setiap wanita tidak bisa menolak keromantisan ini. Dulu, Angel sangat mendambakan keromantisan seperti ini. Hari ini, Angel bisa merasakan semua keromantisan ini. Semua ini diberikan oleh pria di sisinya, Valentino. Kembang api terus meletus dan beraneka ragam warna cahaya kembang api yang meletus terpantul di wajah Angel yang putih itu. Seolah-olah langsung meletus dalam hatinya. "Indahkah, Angel?" Valentino berkata dengan nada suara yang sangat lembut. "Indah sekali." Angel segera menganggukkan kepala. Kedua orang saling bertatapan, seketika menghasilkan asmara cinta yang membuat mereka tidak bisa berpaling. Kedua orang ini merasa ingin melakukan sesuatu di bawah suasana yang sangat romantis ini. Valentino menatap bibir merah Angel yang menawan itu dengan penuh kelembutan dan wajahnya sedikit mendekati wajah Angel. Napas Angel menjadi terengah-engah dalam seketika dan jantungnya juga berdebar kencang. Lalu memejamkan matanya dengan perlahan. Balik kanan, gerak. Pemuda itu tiba-tiba memberi aba-aba. Ratusan pengawal membalikkan tubuhnya dalam seketika, membelakangi Valentino dan Angel. Mereka tidak berani melihat tuan muda Valentino. Pada saat ini, bibir kedua orang itu saling bersentuhan. Seketika, seolah-olah ada sekumpulan kembang api yang meledak dalam benak Angel, membuatnya terbenam. Ada ratusan ribu kembang api yang meletus di sekeliling kota Neo dan kedua orang itu saling berciuman di gedung tertinggi di kota Neo. Bab 108 menengadah ke arah Valentino. Pada saat ini, mereka merasakan kehangatan yang tak ada batasnya. Mereka berdua melupakan segalanya, seolah-olah dunia ini hanya milik mereka berdua dan tidak ada yang lain. Di dalam Hotel Four Seasons, orang-orang yang sedang makan di dalam juga tertarik dengan pergerakan besar di luar. Karena lebih dari puluhan ribu kembang api dinyalakan pada waktu yang sama, jadi pergerakan besar itu hampir sama seperti ledakan bom atom. Banyak orang berlari keluar dari hotel dan melihat sekeliling dengan wajah terkejut. Sedangkan anggota keluarga Kusuma yang berada di ruang VIP yang paling atas langsung melihat pemandangan luar melalui jendela. Semua anggota keluarga Kusuma berjalan ke jendela untuk melihat keluar dengan takjub. Namun, hanya Kiara yang berekspresi masam dan matanya memerah. "Tidak, semua itu seharusnya milikku. Seharusnya milikku. Tuan Muda Wijaya itu milikku. Mas kawin itu milikku dan kembang api ini juga seharusnya milikku. Milikku!" teriak Kiara dengan marah. Seluruh dirinya benar-benar seperti orang gila. Seseorang segera berkata, "Kiara, sebaiknya kamu terima saja nasibmu, karena semua ini milik Kak Angel." Sekarang terlihat dengan jelas bahwa Angel adalah kekasih Valentino. Sedangkan identitas Valentino sangat luar biasa sampai semua orang menyanjung keluarganya Angel. Saat ini, siapa yang akan dengan bodoh membantu Kiara? "Aku tidak mau menerima takdir ini. Mungkin saja Valentino bukan Tuan Muda Wijaya. Tuan Muda Wijaya pasti belum datang." "Haha, kalian semua itu orang bodoh. Kalian semua bodoh. Bagaimana mungkin Valentino bisa menjadi Tuan Muda Wijaya?" Rambut Kiara acak-acakan seperti orang gila. Semua anggota keluarga Kusuma hanya menggelengkan kepala, karena merasa Kiara ini tidak bisa ditolong lagi. Semakin banyak orang keluar di lantai bawah Hotel Four Seasons. Tidak peduli mereka melihat kemanapun, pasti akan melihat kembang api, karena kembang api yang sebanyak itu seperti menutupi seluruh langit. "Wah, luar biasa!" Terdengar suara orang-orang menarik napas di dalam kerumunan. Hal ini pasti dilakukan oleh orang yang memesan seluruh hotel ini. Tapi, kenapa dia melakukan hal ini? Aku merasa kalau tuan muda kaya yang misterius itu ingin melakukan acara menyatakan cinta yang mewah. Tapi kenapa pemeran utamanya belum muncul? Betul, tidak hanya tidak melihat pria itu, bahkan wanita itu juga tidak terlihat. Jadi apa yang ingin dilakukan oleh tuan muda kaya yang misterius itu? Semua orang mulai membahas hal ini, tapi sampai sekarang mereka tidak tahu kalau semua ini dilakukan oleh Valentino. Karena Valentino mengambil jalur left vape ketika Valentino pergi ke lantai atas hotel, jadi mereka tidak melihat Valentino. Saat semua orang membahas hal ini, ada seseorang yang tiba-tiba melihat ke lantai atas hotel. Sepertinya di sana ada orang," seru pria itu. Semua orang buru-buru melihat ke arah yang dia tunjuk. Seketika, semua orang melihat ke atap hotel.
lalu melihat sepasang kekasih. Pada saat ini, bagian atap hotel sangat sulit diabaikan oleh orang-orang karena ada banyak lampu warna-warni. Sedangkan Valentino dan Angel berdiri di tepi atap sambil berciuman, seolah-olah dunia ini hanya milik mereka berdua. Benar-benar ada orang. Astaga! Apa itu adalah tuan muda kaya yang misterius? Tunggu sebentar, kenapa wanita itu sangat mirip dengan Angel dari keluarga Kusuma? Itu memang dia. Itu pakaian yang dia pakai hari ini. Kenapa dia bisa ada di sana dan berpelukan dengan seorang pria? Bukannya dia sudah menikah? Kalian bodoh, ya? Pria itu adalah Valentino yang tak berguna itu. Apa? Seketika, semua orang pun tercengang. Ternyata pria dan wanita yang berada di atap itu adalah Angel dan Valentino. Bukankah mereka berdua itu lelucon di kota Neo? Bahkan semua orang di kota Neo menjadikan mereka berdua sebagai bahan tertawaan. Terutama Valentino. Setelah Valentino menikah ke keluarga Kusuma, dia disebut pria tidak berguna selama 3 tahun ini. Akan tetapi, orang yang disebut pria tidak berguna itu malah naik ke puncak kehormatan yang berada di atas kepala semua orang dan berciuman dengan Angel. Seolah-olah mereka sedang mengumumkan kisah cinta mereka ke seluruh dunia. Jangan-jangan Hotel Four Seasons ini dipesan oleh Valentino. Jangan-jangan Valentino juga yang menyalakan semua kembang api ini. Astaga! Hal ini benar-benar sulit dipercayai banyak orang, karena hal ini benar-benar tidak masuk akal. Aku tiba-tiba teringat tanggal hari ini di 3 tahun yang lalu, di mana hari itu adalah hari Valentino menjadi menantu tak berguna di keluarga Kusuma, bukan? Kalau dengan kata lain, hari ini adalah hari peringatan pernikahan ke-3 tahun Angel. Tidak, aku tetap merasa hal ini tidak realistis. Bukankah si Valentino itu adalah pria tak berguna? Sungguh tidak masuk akal. Aku tidak percaya. Semua orang pun saling menggunjingkan hal ini. Akan tetapi, tidak ada yang bisa mengubah fakta meskipun mereka tidak percaya. Sama seperti sekarang, tidak peduli mereka bersedia atau tidak, Valentino memang berdiri di atas mereka semua dan menunduk untuk melihat seluruh kota Neo seperti seorang kaisar. Sedangkan orang-orang yang berada di bawah hanya bisa menengadahkan kepala untuk melihat ke arah Valentino. Di kerumunan, ada sebuah tatapan yang sangat dingin menatap lurus ke arah atas. Mungkin orang lain tidak mengenali orang yang berdiri di atas itu, tapi bagaimana mungkin dia tidak mengenali orang yang berdiri di atas itu adalah Valentino. Pemilik tatapan yang sangat dingin itu adalah Rain. Rain sudah beberapa kali berargumen dengan Valentino, tapi Hawik selalu kalah. Jadi, Hawik telah lama menyimpan dendam terhadap Valentino. Bahkan jika Valentino berubah menjadi abu, Hawik juga bisa segera mengenalinya. Jadi pada saat melihat ke atas, Hawik langsung mengenali orang itu adalah Valentino. Hanya saja dia tidak menyangka kalau dia bisa bertemu Valentino di sini dan ternyata hari ini adalah hari peringatan pernikahan ke-3 tahun Valentino. Ketika melihat Valentino dan Angel berciuman, Rain pun marah besar sampai ingin mengambil pistol untuk membunuh Valentino. Oh, ini adalah hari peringatan pernikahan kalian, ya? Kalau begitu, hari ini aku akan memberimu hadiah besar. Mata Rain memerah dan terlihat sangat menyeramkan, seperti binatang buas. Tuan muda Rain, apakah Anda ingin melawan Valentino? Tanya anak orang kaya di depannya. Apa dia memenuhi syarat untuk membuatku melawannya? Aku hanya ingin memberinya sebuah hadiah dan Valentino akan menyukai hadiah ini. Mungkin saja Valentino tidak menyukainya, tapi yang penting aku menyukainya. Rain tersenyum dingin. Mario yang berada di sebelahnya segera membujuk Hawik. Tuan muda Rain, sepertinya Valentino itu sangat kuat. Bagaimana kalau kita lupakan saja masalah ini? Sekarang, Mario benar-benar tidak berani menantang Valentino. Tutup mulutmu, sampah. Rain tiba-tiba menoleh, lalu memelototi Mario dengan mata yang menyeramkan. Mario sangat ketakutan sampai dia dengan cepat menutup mulutnya dan tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Kalau waktu itu kamu tidak menghentikan Valentino, maka aku sudah menghancurkannya. Aku memintamu membawa puluhan orang untuk menghentikannya, ternyata malah dipukuli sampai babak belur oleh mereka berdua. Apa kamu masih punya keberanian untuk berbicara di depanku? Selain itu, aku tidak peduli apa identitasnya, meskipun dia adalah Tuan Muda Wijaya dari keluarga Wijaya di kota Miracle. Dia juga harus patuh padaku ketika di kota Neo. Ingat, adanya aku di kota Neo ini, maka semua anak orang kaya harus tunduk padaku. Ekspresi Rain sangat menyeramkan dan kata-katanya sangat dingin. Ini membuat Mario dan anak orang kaya lainnya merinding. Bab 109 Rain Kenston sudah gila.